Udah itu fee pertama gue 150.000. Anjir. Itu SMP, SMA? SD kalau nggak salah. SD? Serius lo? Iya. 9 akhir gue ke Jakarta. Ya 2009 akhir tanpa alat musik. Oh lu datang nggak bawa gitar, nggak bawa? Oh keren juga ya. Modal pinjaman gue. Terus lu di waktu itu di Jakarta udah ada kenalan? Nggak ada. Semua nggak ada dari nol. Malah gue session pertama kali main bass deh di Jebak. Ah main bass sama siapa lu? Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng Seru-seruan bareng Laudeng. Nah, sekarang kita ketemu lagi dan juga gue berharap kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan walaupun memang kita sudah ya lumayan lah udah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi virusnya masih di sekitar kita, jadi kita harus tetap stay safe dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan jangan lupa untuk vaksin, jangan lupa untuk booster, karena kalau nggak booster kalian nggak bisa masuk mall lebih tepatnya dan juga nggak bisa terbang. Jadi itu harus tetap dijalankan dan juga dilaksanakan dengan baik sebagai warga negara yang baik, katanya begitu ya. Nah, di episode kali ini gue sudah kedatangan teman gue lama, gue udah kenal dia lumayan lama dan kebetulan kita juga pernah berasal dari daerah yang sama. Dan juga dia sekarang sudah menjelma menjadi seorang produser, karena dulu pertama kali gue kenal dia gitaris. Waktu itu dia juga udah main-main piano juga sih, emang rese aja orangnya itu. Belajar 2 instrumen. Tapi itu bagus, nah kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana proses perjalanan karir dia sehingga dia bisa berada di titik sekarang nih. Dan juga apa kesibukan dia sekarang. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan Naldi. Halo. Rinaldi, ini Rinaldi siapa sih nama panjang lo? Fidiansa. Rinaldi Fidiansah. Iya. Nama panggung. Nama panggung ya, sebenarnya nama panjang. Nama asli lu siapa nama asli lu? Nama asli gue sebenarnya KTP. Muslim banget. Oh iya, apa nama KTP? Hamid. Hamid. Rinaldi Hamid. Oh Rinaldi Hamid doang. Lah, Fadiansah dari? Jadi gini ceritanya, Deng. Jadi orang tua gue, kakek gue tuh di Makassar di Sulawesi. Dulu wali kota di sana, wali kota pertama. Oh, kakek wali kota. Cucu wali kota. Jadi dulu belum di tahun segitu belum ada gubernur. Jadi setara sama gubernur. Oh, oke. Oh, oke. Terus background kakek gue pendiri NU di Sulawesi Selatan, Sulawesi Oh, Tenggara. gitu. Oke. Jadi gimana ya ngomongnya? Terus lu diganti nama? Nggak, jadi kakek gue ini kayak apa sih? Apa sih ngomongnya, penutua atau gimana ya? Iya, Kalau di sana kayak orang disongkanin ya, gitu iya, lah. iya. Kakek gue kan. Disegani. Iya, yang nama Hamid itu ya udah. Dari dia. Dari dia, nggak bisa diganggu gugat. Tapi Fadiansah itu ada di KTP lo? Kagak ada. Bikin aja Asalnya udah. dari mana? Lu bikin sendiri? Iya. Pas udah ke Gue Jakarta? lupa pas kapan, pas di Makassar. Oh, pas di Udah Makassar. lama. Oh gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah tidak asing dengan muka-muka dia karena beberapa tahun terakhir sudah mulai sering nongol di Instagram teman-teman selebgram cowok maupun cewek maksudnya gitu ya kan. Nah Naldi, kita panggil Naldi kan nama panggilannya Naldi. Naldi ini adalah seorang gitaris, sekarang juga bisa dibilang sebut produser, komposer, arranger, anjir. Amin. Dan juga sekarang lagi sering membantu sebuah grup band duo. Ya, Namanya Okai. Okin dan Kai. Yes. Benar nggak sih? Okai itu Okin dan Kai. Nanti akan ada episode spesial bareng Okin dan juga Nicky Kai. Nah, Nal, gue selalu selalu nanya dan selalu memulai obrolan gue tuh, kan orang tahu lo sekarang lo gitaris, lo produser. Nah, awalnya tuh lo kenal musik gimana ceritanya? Awalnya gue keluarga musisi sebenarnya, Deng. Oh, keluarga lo keluarga musisi? Musisi. Di Makassar? Di Makassar. Oke. Keluarga musisi. Bokap, nyokap? Bokap, dari bokap. Oh, dari bokap, oke. Terus? Jadi adik bokap gue tuh saat yang paling bungsu itu main klasik. Oh, oke. Apa, gitar, piano? Ya, gitar. Oh, gitar, oke. Gitar klasik, dan sekarang udah lama di Jakarta sih. Oh, udah main di Jakarta? Kalau nggak salah jadi kayak kepala sekolah di Procaraka gitu. Oh, oke. Di Bogor kalau nggak salah. Iya. Main klasik. Terus? Adik bokap gue tuh ada satu lagi gitaris juga. Oh, Itu emang gitar ya rata-rata ya? gitar. Nah, dia tuh, lo kenal Andre Tidi nggak sih? Siapa? Andre Tidi.
Baru nggak kenal. Tapi kayak pernah denger ya? Iya, dia tuh kayak musisi lama gitu lah, maksudnya musisi ya. asal dari Makassar. Nah, dia barengan actingan kayak sama Om Andre tuh. Oh, oke. Iya. Maksudnya ya, apa terkenalnya bareng Iya, gitu lah. bareng ya, angkatannya sama angkatannya. Udah ke Jakarta juga? Sempat di Jakarta. Oh, sekarang udah balik? Udah di Makassar. Oke. Jadi adiknya yang bungsu doang tuh ada Yang masih di sini? Masih di sini, namanya Oke, Rudi. oke. Terus udah kakak gue nyanyi Oh, kakak lu nyanyi? jazz gitu juga sih. Di Makassar? Kakak, iya di Makassar cewek. Sekarang buka sekolah musik juga. Oh iya, keren. Buka sekolah musik di Makassar. Terus kakak gue yang cowok tadinya ngerantau di Jakarta juga. Ngerantau Jakarta, bermusik, Oke. main gitar. Main gitar juga, oh Bang. Lebih jauh dari gue Oke, terus? sebenarnya. Terus sekarang? Sekarang udah nggak di musik sih. Oh, tapi masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Oh, yang bisnis itu? Iya, kerkel Oke. gitu. Dia buka kerkel. Iya, keren. Nah, lu pertama yang nyekokin apa karena lu lihat kakak lo Iya, musik? jadi kakak gue tuh waktu SMA ngeband gitu kan. Nyewa studio sama Oke. teman SMA-nya sering nongkrong di rumah dulu. Seband tuh abis dari studio Oh, langsung nongkrong rumah. nongkrong rumah kayak ngulik-ngulik barang lagi. Oh, Zaman-zaman Linkin Park kalau nggak salah tuh Limp Oh, Bizkit. zaman itu ya. Nah, terus udah kakak gue ada gitar Oke. di rumah. Ya udah gue kadang-kadang, nah gue nggak tahu juga deh, maksudnya gue secara spontan nggak ada belajar gitar langsung bisa Oh iya? jreng iya. D A. Oh, karena sering denger aja sama lihat ya? Karena sering dengar sama lihat. Maksudnya iya. nggak ada yang kayak orang kan baru belajar kayak susah banget. Nyoba dulu ya. Nah, gue nggak tahu gitu. tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba Oh. udah kepencet aja. Ini bentuknya D, jreng. Iya. Tinggal belajar tangan kanannya doang kan ritme. Iya. Tapi udah bunyi tuh ya, kan biasa kan bunyi. masih plak Iya. begitu kan. Gue juga baru gue inget-inget, "Ih, dulu gue ternyata secara nggak langsung Iya, ternyata iya, udah mulai bisa. gitu. Udah mulai dari situ gue lancarin lagu-lagu pertama kayak lagu Ceylon Seven Oh gitu, iya. Gue belajar. Itu berarti lu umur berapa tuh pertama kali jreng itu tadi? Umur 8 atau 7 ya. Oh, anjir masih kelas 3, kelas 2, kelas 3 ya SD. Segitu. Itu langsung tuh ya? Iya, segitulah umur 7-an. Oh, oke. Jadi dari situ akhirnya wah lo kayaknya suka nih gitar. Atau lu sempet Enggak sih, biasa aja, cuman ya namanya anak kecil ya masih main-main aja Iya, gitu. iya. Tiba-tiba jadi gue sering nongkrong gitu di studio-studio di Makassar gitulah. ya. Sering nongkrong, udah diajakin ngeband, cuman nggak langsung sih, maksudnya mulai pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah jadi kalau di daerah itu kayak di Makassar tuh band indie kalau masukin lagunya ya demonya di radio terus masuk di chart 1 itu udah jadi opening band artis ibu kota Iya. Salah satu band itu gue dipanggil, gue paling termuda. Oh, dipanggil oke. buat gantiin doang awalnya. Iya. Digantiin, ya udah gue gabung ke situ. Udah itu fee pertama gue 150.000. Anjir. Main. Itu SMP, SMA? SD kalau nggak salah. SD, serius lo? Iya, Anjir, SD udah main kayak gitu loh. kelas 6 kalau nggak salah ya. Iya. Keren. Oh gitu. Heeh. Jadi lu Terus edisional ya jatuhnya ya. Iya, mengganti. Terus agak uniknya karena bandnya rock gitu kan, jadi kayak Linkin Park itu juga kayak Iya, kayak Sen Loco gitu lah. Oh iya. Terus bandnya agak unik juga soalnya kan pakai DJ pertama kali band Makassar ada DJ-nya. Ada DJ-nya itu. Itu DJ-nya gue ingat banget masih pakai jarum. Waduh. Jadi kalau gila. patah ribet banget. Jarumnya tuh harus pesan di Jakarta gitu. Iya benar. Pesan lagi. Iya, zaman dulu nggak kayak sekarang digital ya, digital. Turntable-nya masih pakai jarum. Iya benar. Gede banget. Iya, keren. Nih Linkin Park zaman itu kan. Iya. Hip hop rock, ya. hip rock ya. Kayak gitu udah mulai dari situ ya udah gue ngeband. Akhirnya- Cuman masih kayak hobi gitu. Oh, belum terlalu suka banget. Belum. Terus di studio itu udah mengenal DAW gue. Oh iya. Nuendo sama Cubase berapa gitu. Cubase Cuman 5, nggak lincah, cuman gue udah mulai Udah ya. nyentuh. Oh oke. Keren dulu ya. Makassar padahal lo. Maksudnya secara nggak spontan sih, maksud gue ada di kehidupan gue kayak gitu. Iya. Pokoknya jadi pekerjaan berapa tahun kemudian yang akan Iya, datang. iya. Tapi nggak, maksudnya dari awal
nggak bukan dengan secara sengaja banget gitu ya. Iya. Jalanin aja gitu ya. Keren. Nah terus lo akhirnya SMP di Makassar, SMA. SMP SMA gue berantakan, chaos. Oh, tapi di Makassar? Emang gue malas sekolah dulu. Jadi jangan dicontoh ya, teman-teman. Maksudnya gue dari SD emang berantakan sekolahnya. Iya. Emang susah bangun pagi dan lain-lain. Oh, tapi bukan karena musik. Bukan. Emang lu aja pribadi. Pribadi lu aja yang berantakan. Udah, akhirnya gue ke Jakarta 2009. Oke, itu berarti lu lulus SMA? 2009 terus sebenarnya gue ngerantau nggak direstuin Sama orang tua? Iya. Nah, padahal maksudnya orang tua lu kan background musik ada gitu. Ya nggak direstuin karena banyak hal sih, maksudnya lebih ke batinnya apa gitu khawatir gitu kan. Terus tahu kakak lu juga udah pernah ke sini kan? Iya, khawatir nggak direstuin gue, maksudnya kayak nggak ikhlas tuh. Iya. Soalnya kan gue anak bungsu. Oh iya benar-benar bungsu kan harus jagain orang tua katanya ya. Terus Nah, tapi waktu itu apa yang membuat lu akhirnya yakin gue mau hidup di musik, terus kenapa harus pindah ke Jakarta waktu itu? Saat itu lu mikirnya apa sih? nah sebenarnya gue karena ngelihat abang gue dulu. Oh. Abang gue tuh ngerantau Jakarta 2006. Oh, oke. 2006, wih keren ya abang gue, maksudnya bisa dari musik. Iya. Bisa dari musik, hidup lah ibaratnya apa. Ya kayak gitu, maksudnya bisa mandiri. Jadi abang gue tuh main kafe gitu. Oh, di sini di Jakarta. Abang gue kan buat lagu juga, ngompos lagu juga. Terus cuman ya bukan rezekinya di situ kali ya. Iya. Terus sudah main kafe, akhirnya goyang juga mentalnya. Goyang juga. Akhirnya duit kafe itu dia nabung buat ada pegangan buat Berbisnis. kuliah. Oh, kuliah dulu. Oh, oke. Kuliah. Oh, keren juga. Dia search. Dia kan cerita ke gue nih, dia searching kampus termurah di Jakarta kayak gitu. Benar-benar mandiri. Iya. Sampai akhirnya kasihkan kerja, ya udah mentalnya kayaknya gue nggak di musik nih. Iya. Nah terus Kayak akhirnya gitu, lu malah akhirnya gue 2009 yakin? kayak dari 2007 emang gue udah mikirin Deng. Oh, oke. Gue udah mikirin wah kayak gue harus kesini nih. Industrinya di sini nih. Udah mikirin gue tuh di umuran segitu gue udah mikirin. Terus karena gue lihat kan di Makassar, maksudnya buat entertain ya udah maksimalnya segini nih. Iya. Pada saat itu kan semua orang kan pengen kayak zaman dulu kan Peter Pan. Ya pengen ngeband. Iya, pengen kayak jadi anak band. Sheila, Iya. Padi. Iya. Pengen lah cita-cita kan. Pengen jadi anak band nih kan. Udah akhirnya gue ke Jakarta 2009. Iya. 2009 akhir gue ke Jakarta. 2009 akhir tanpa alat musik. Oh, lu datang nggak bawa gitar, nggak bawa? Oh, keren juga ya. Modal pinjaman gue. Terus lu waktu itu di Jakarta udah ada kenalan? Nggak ada. Semua nggak ada, dari nol. Lu yakin aja tuh, keren juga ya. Yakin. Dari nol gue Deng, maksudnya nggak ada alat musik, nggak ada gitar efek, terus nggak ada apa lagi ya. Laptop Nggak ada kenalan. Laptop ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Waduh. Duit juga pas-pasan. Iya. Modal minim ya. Minim banget. Modal nekat, lebih ke modal nekat. Lebih nekat. Sampai nyokap gue nangis kayak gitulah, maksudnya Iya. kayak sedih gitu, maksudnya ngapain sih kesana takut salah jalan, takut Iya, orang tua kan. Iya benar. Pikirin. Ya nggak salah juga kan, tapi lu nekat tuh ya, akhirnya lu tanda kutip melawan keinginan orang tua lu ya. Dari zaman gue ngekos 300.000 Deng. Oke. Depok. Di Depok lu pertama? Terus Rawamangun sempat juga. Oh, jauh juga ya. Harga segitu juga. Nyarinya gimana nyari kosannya? Kebetulan abang gue kan udah duluan. Oh, duluan. Duluan kesini kan. Jadi referensi. Tapi abang gue taunya gue liburan. Oh, Nggak gitu. tahu, belum di brief sama nyokap gue. Oh, Pas iya. setelah 3 bulan, kok lama nih anaknya. Oh, lu tinggal sama abang lu dulu? Iya. Oh, gitu. Akhirnya udah. Ya sempat ini juga sama abang gue, maksudnya chaosnya sempat ini juga gue diusir pulang Makassar balik. Oh ya, abang lo pasti ngapain datang sini Iya, gitu maksudnya baik ya. Iya, maksudnya iya. gue ini udah rasain nih. Iya. Ibaratnya musik nggak bisa nih. Kerasnya ya, Kayak kehidupan. gitu. Maksudnya dia nggak mau gue apa yang dia rasain gue rasain Sama, kayak gitu. Malah gue
Ya sempat ngedrop sih, maksudnya abang gue gituin mah. Iya sih. Abang gue kan gituin, maksudnya gue kan referensinya dari abang gue nih, Patokan, semangatnya ya. iya. Iya. Malah dia gituin kan, akhirnya udah. Cuman gue balik lagi mikirin positif, mungkin dia gak mau ngeliat apa, mungkin ada kekhawatiran kan, gak mau apa yang dia rasain gue rasain. Malah tapi gue malah kebalikannya deh, maksudnya malah pengen bukti nih kayak gitu lah. Iya, ternyata bisa gitu. Ini bisa kok. Iya, keren. Nah itu bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman, masukan kalau misalnya kalian punya keyakinan yang cukup kuat ya nggak apa-apa ya. Yang penting harus dibuktikan. Nah akhirnya lu ke Jakarta, terus link pertama lu yang berhubungan sama musik tuh ya selain abang lo ya? Link pertama, jadi gue pada apa yang lo lakukan gitu pas nyampe? Waktu 2007 kan dulu hip banget kan main MySpace gitu kan. Oh MySpace ya. Sempat tahu nggak lo MySpace? Tahu. Kayak Fritter gitu lah. Iya tahu. Cuman lebih ke musik musik band, lagu gitu. kayak SoundCloud zaman dulu lah. Pokoknya keren banget ya itu. Iya. Jadi orang main itu dulu band ada beberapa band bikin MySpace-nya apa. Jadi gue udah main. Oh, oke. Nah, gue masih di Makassar. Nah, gue ada beberapa teman gitu kenal di situ online, kenal iya. gitu. Oke. Kenal gitulah. Akhirnya pas Jakarta setelah berapa lama akhirnya baru gue ketemu, baru gue bikin band emo gitu ya tuh ya gue deh. Oh oke. Sama anak sini ya? Iya anak sini yang gue kenal di MySpace. Di MySpace itu. Oh oke. Kebetulan di MySpace itu ranahnya rana Dulu kan Piwi, Oh, Vera. zaman itu naik. Belum ada Vera malah kalau nggak salah. Oh iya. Kilim Inside. Kayak gitu. Oh oke. Dan gue kan backgroundnya di Makassar kan sebenarnya musiknya klasik rock gue. Di Makassar tuh main rock gitu dulu. Klasik rock Mr. ya. Big apa gitu. Iya. Sama Dream Theater. Oh, Kalau oke. belum bisa itu belum diakuin lah. Itu patokannya, patokan jago ya. Patokan jago. Oh gitu. Jadi akhirnya lu bikin band itu 2000 berapa tuh berarti? Pas nyampe kan 2009. 2010 kalau nggak salah. 10-an lu bikin band. Iya 2010 gue bikin band. Challenge juga di gue sih anjir. Emo nih, terus screamo gitu kan, terus ritmenya lumayan susah kan. Iya. Baliknya. Ya udah nah gue tuh senang belajar. Apapun itu maksudnya kayak genre ini genre itu Coba deh kulik deh gitu. senang ngulik aja, senang belajar sih maksudnya buat ilmu aja di gue kan. Udah gue apa gue doang yang beda sendiri sih, gue nggak ada basic imonya kan, yang lain udah anak imo. Emang anak imo ya. Maksudnya udah backgroundnya kayak gitu. Nah gue jadi anak yang baru gitu, kayak baru ngulik baru apa. Itu dari situ gue bermusik terus. Akhirnya gue masuk Farabi. Oke, lo masuk Farabi itu 2000? Tapi itu setelah berapa lama ya? Ya, setelah berapa tahun gitu gue di Jakarta, maksudnya 2012, 11. 2010. 2010-an. Kenapa Farabi? Maksudnya waktu itu apa yang di pikiran lo gitu? Maksudnya? Abang gue rekomendasiin. Jadi kan mendingan lo les gitu. Iya. Cuman abang gue hanya kasih rekomendasi juga. Hanya kasih rekomendasi kalau mau les, kalau mau bermusik coba di sini deh, Farabi. Karena abang gue kan teman-temannya banyak di situ juga kan. Oh, oke. Terus pada saat itu kan Farabi emang lagi ini banget kan, hype maksudnya banget. hype banget juga kan. Udah gue masuk situ, ambil gitar. Gue sempat belajar sama si Indra. Indra siapa? Indra. Oh, Indra Prasetyo. Oh iya? Jadi gue sempat masuk Farabi setahun atau nggak nyampe setahun. Oh, lo di Farabi nggak nyampe setahun? Iya, sempat belajar sana bareng Indra tuh. Berhenti karena nggak ada duit. Oke. Finansial. Mahal ya? Iya. Belum ada kerjaan pada saat itu kan. Udah. Break dulu lah. Akhirnya berhenti. Break dulu. Akhirnya gue lanjut lagi setelah berapa tahun ya. Gue lanjut lagi. Karena gue kan, nanggung nih gue. Terus gue emang pengen belajar jazz gitu kan juga. Maksudnya ada pengen tahu gitu kan. Pengen belajar blues yang benar, jazz yang benar kayak gitu-gitu. Akhirnya udah gue masuk lagi sama Om Agam Hamsa. Oh, Om Agam ya. Nah, ketemu Om Agam langsung dioprek banget gue itu. Itu Om Agam blues banget kan. Dibongkar banget gue. Maksudnya benar-benar dirapin lah. Mindset, blues yang apa, benar, teori feel apa, ya. jazz apa yang gimana.
Iya, Walaupun gue nggak main jazz, cuman gue kayak harus tahu sih maksudnya teori dan lainnya kayak gitu. Terus udah akhirnya setelah level berapa gitu, berapa tahun gitu. Nah dari dulu gue seneng kompos gitu deh, secara nggak langsung juga. Oh, oke. Jadi kalau latihan di studio gitu, bukan kompos sih, ngaransemen juga. Aransemen, nah, oke. Awal-awal tuh gue di studio secara nggak langsung apa ya, kayak ngasih ide ke teman-teman, enaknya kayak gini ya. Karena zaman itu juga gue lagi senang ngulik kan. Iya. Lagi senang ngulik lagu ini, kayak sama lagu ini deh. Maksudnya bisa pakai treatment lagu ini, lagu ini. Secara nggak langsung. Iya. Kalau di studio, cuman kayak ngomongnya, guys kayaknya enakan kayak gini deh musiknya, enakan gini. Udah dari situ gue berpikir, kayak gue senang ngompos deh. Akhirnya, ya udah akhirnya gue ambil. Nah, tadi mau kuliah cuman gak ada duit juga, Deng. Oh, oke. Kuliah musik, mau kuliah musik. Kuliah musik ambil komposisi. Oke. Lihat di kampus yang sana di ujung dekat terminal, kampus itulah. Iya. Kan yang dekat terminal. Iya lagi. Imi. Iya, Imi. Soalnya kan ganti nama kan, jadi gue bingung kampus apa, terus sebut lagi. Udah nggak ada sekarang. Soka habis itu ganti Soka. Karena banyak teman-teman ambil di situ juga. Iya. Cuman aduh, gila. Wah, gak ada budget nih. Ya udah akhirnya gue sharing-sharing, terus guru Farabi ngasih masukan, wah mending kamu ambil piano di sini, lebarin voicing buat ngaransemen apa gitu. Ya udah. Oh itu ini ya, lo konsultasi juga sama guru-guru sana ya? Kebetulan kan gue ambil gitar juga di Farabi. Teorinya kan sama. Iya. Teorinya sama, maksudnya ya teori Ionian apa kayak gitu kan sama. Jadi gue agak cepat. Jadi gue hanya belajar di awal tuh sama Mas Arya, gue diajarin, gue dikasih buku Bayer kalau nggak salah. Bayer, buat awal ya. Buat latih jari gitu kan. Buat fingering. Iya, taklanya Bayer. Cuman hanya bentaran karena Mas Arya tahu tujuan gue kan. Dia ngasih masukan. Ini kamu bentaran aja dulu buat kamu biar jarinya kebuka aja gini. Udah akhirnya gue belajar hanya sampai level berapa lah gitu gue. Belajar mayor 7 apa gitu lah di piano apa belajar. Sempat belajar banyak juga. Iya. Cuman lu lumayan. berapa setahun ada? Nggak nyampe? Lebih kayak Piano. gue. Oh lebih ya? Ya pokoknya kita pertama kali ketemu itu, Iya, lagi. pertama kali ketemu lagi itu kan yang di Cipete, itu lu baru masuk tuh kan? Iya, cuman emang kan sebelumnya gue bisa piano cuman sekedar doang. Iya. Cuman gue pengen lancarin aja. Pengen main yang benar. Maksudnya nggak mau yang transpose apa gitu. Oh iya. Keren Kayak nih. gitu. Jadi mindsetnya tuh memperlebar wawasan musik ya. Dia bisa les piano lo di Farabi, lo bayangin. Iya. Sekarang dia juga adalah keyboardist dari Sandi Kanester. Iya, lagi bantuin Mas Hendy kemarin kan. Mas Sandi Kanester main keyboard loh dia. Karena si Rio di Bali. Oh, Sandi Kanester tuh Rio ya? Iya, harusnya Rio main first line-nya. First line-nya. Si Rio. Tapi lu main keyboard juga? Main gitar juga nggak di Nggak, Sandi? keyboard. Oh, malah nggak ya? Keyboard ditawarin gue juga kaget juga, Mas, gue nggak bisa main seperti kayak Rio nih. Gak apa-apa, sesuai kayak Lu aja. lagu aja gini-gini. Nah itu sih enaknya juga Mas Hendy, maksudnya orang lama juga kan. Iya. Kalau perlu di atas panggung lo nggak main sesuai porsi nggak usah main. Oh iya. Iya, Udah, pengertiannya sampai situ ya. Kayak recording gitu lah, maksudnya lo harus main enakin aja. Gue banyak belajar juga sama beliau. Iya. Nah berarti dengan lu les piano tuh menambah wawasan lo Banyak. buat Kalau nggak bisa produksi lagu sampai produksi sekarang. ya, benar. Jadi pemahamannya lebih jelas. Nggak bisa Benar jadi sih session. alasan voicing. Gue banyak session keyboard juga deh kalau nggak salah kemarin. Iya kan, nih gue banyak lihat nih. Wih, Agak lumayan juga ya. Cuman nggak apa-apa lah, maksud gue tetap jadi terverifikasi kan. Karena lo, oh ini emang les piano gitu, nggak salah-salah ya. Malah gue session pertama kali main bass deh, dijebak. Ah, main bass sama siapa lo? Jadi gue, nah lanjut cerita tadi ya, Iya. yang ngeband tadi itu kan, yang imo-imo. Oh, imo itu. Jadi circle gue di situ kan. Jadi akhirnya si Kevin Aprilio itu abis Viera dia bikin namanya Aprilio Story. Oh, oke. Duo gitu penyanyi. Masuk di Musika Studio. Akhirnya ganti nama. Jadi duet. Oh, jadi duet. Nah, cuman bukan dia yang main, cuman dia kayak bantu. Oh, dia nggak main sama sekali. Oh. Kalau nggak salah lagunya dia kayak gitu. Oke. Akhirnya masuk di Musika yang produk yang dia bikin. Dibikin ya. Nah, belum ada sessionnya.
Sebelum ada seasonnya udah gue mau main di Surabaya kalau nggak salah. Ya udah gue dipanggil buat main bass tapi Anjir. main bass nggak ada latihan langsung aja. Dan Jadi, lu mindset sikat aja dulu ya. sikat aja Nah, udah. terus bass lu kan gak punya. Pinjam teman. Keren. Akhirnya udah di monitor bukan songlist. Catatan semua. Catatan 8 lagu gitu. Lu taruh tempel semua ya. Iya. Kayak gitu. Iya, dijebak sama teman gue ya. Oh. Teman gue main gitar. Oh, temen lu main gitar. Nah, tapi main bass ya gini-gini. Udah gue sikat. Gila. Malah session pertama itu ya Yang pertama ya main bass. di Jakarta. Gila sih, lain juga nih. Ini nih cerita perjalanan lu. Nah, di Jakarta tapi job pertama lu yang menghasilkan uang gitu yang dibayar gitu. Itu apa di mana? Di kafe, gue main kafe di 150 100 200 2,5 atau berapa ya lupa gue. Di zaman-zaman seberangnya Lakadovin nih kalau nggak salah. Oh, di Kemang. Apa di seberang Food court yang ada food court. Iya. Yeah. Itu kan Dulu hits food banget court. dulu. Ya apa? Aduh, apa sih namanya? Kemang, ya pokoknya food court gitu kan, food court seberangnya. Pokoknya hits banget Lakadovin, Splash Kemang apa gitu. Iya, ya, benar. Sebelahnya kan? Main akustik gue, vokal sama akustik doang. Oh, oke. Itu reguler apa lu gantiin dong? Reguler. Oh, lu reguler. Itu berarti tahun setelah lu les piano ini? Enggak dong, udah Sebelum lama malah? banget. Sebelum Awal ngerintis awal. 2012 juga. Oh, masih awal-awal datang ya? Iya. Oh, jadi itu job pertama lo. Tapi bayaran juga kasihan juga ya. Bahkan gue pernah dibayar nasi box. Hah? Main apa tuh? Ya main jadi Maksudnya event apa reguler? bukan reguler sih, jadi opening cafe itu. Oh, ngeband akustikan. Ngeband kalau nggak salah. Ngeband. Anjir. Nasi box. Jadi dia kayak rumah restoran sushi gitu, cuma dibayarnya pakai itu. Begitu ya. Sushi box mewah gitu kan Iya. kelihatannya. Ya memang sih kita Pikir butuh udah senang kayak ini. Ya, memang kita butuh makan sih. Tapi nggak gitu juga sih. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang proses perjalanan ya. Enjoy aja nih, Enjoy aja. Nah, terus lu akhirnya bisa beli gitar, itu gimana? Kan lu datang ke Jakarta Wah itu gila. tanpa apa-apa gitu. Prosesnya lama sih, nabung gue. Berarti pas lu les juga belum punya gitar? Pinjaman. Pas les-les yang Awal-awal Mas tuh gue Indra gitu? pinjaman. Oh, lu pinjam. Sebelum itu awal-awal pinjaman. Keren. Teman-teman lu berjasa banget ya. Gue kan les piano, nggak ada piano juga. Oh iya juga ya, benar ya. Lu nggak ada piano Dari juga. Jadi gue itu les piano, gini deng. Gue les piano tuh kalau gue habis les di Farabi, gue itu sampai malam. Maksudnya gue Oh, lu latihan. pakai ruangan Farabi aja yang kosong gitu ya? Kalau ada yang kosong ya, Iya, kalau iya. diizinin gue ajak nongkrong aja security satpam. Oh. Beliin kopi, rokok, nongkrong. Pak, ngasih dulu ya. Udah latihan. Oh, lu nguliknya di situ. Terus gue kan masih ngokos di Romangun dulu. Ah iya, jauh ya? Nggak ada kendaraan, nggak ada. Ya Darmo Wangsa ya, ke Darmo Wangsa. naik bus, terus turun Blok M, terus kadang jalan kaki dari Blok M ke Farabi. Ah, serius loh? Anjing, itu jauh loh. Jauh. Buat menghemat. Iya, Terus iya. udah. Kadang-kadang nggak ada jadwal, gue datang juga. Oh, oke. Kadang-kadang Nongkrong ada- aja. Kadang-kadang kan ada anak nongkrong gitu Nongkrong. kan, jam-jam lesnya kan. Ya udah, sebenarnya tujuan gue buat nebeng pakai pianonya doang. Oh, iya. Biar bisa latihan gitu. Biar ya. gue bisa latihan. Jadi gue ya udah kadang-kadang sampai malam gitu. Kalau malam kan udah sepi gitu kan, udah gue Iya, masuk iya. latihan lagi. Hampir nggak tiap hari, seminggu berapa kali lah. Nah kadang kalau jadwal gue datang pagi banget, jam 8 jam kalau jadwal 9 les ya. udah ada, gue latihan dulu. Iya. Jadi biar tiap minggu materi baru nggak ngulang lagi. Iya. Style gitu. Gitu. Keren. Nggak ada piano. Itu bisa menjadi masukan buat teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi selagi kalian punya niat ya. Iya. Keterbatasan itu, anjir, sosok bijak banget gua. Keterbatasan itu bener, kayak hanyalah ilusi semata. Anjir. Tapi gila sih, maksudnya dengan niat lo kan apa aja bisa gitu sebenarnya, banyak yang bisa dikondisikan lah, diakalin gitu untuk minimal dimaksimalin ya. Iya. Nah, terus gitar lo pertama gimana belinya? Gitar gue pertama Fender. Langsung elektrik dulu ya, baru akustik ya? Iya. Oke. Oh, gitar pertama banget ya? Gitar pertama. Kan di Jakarta nggak bawa apa-apa kan? Kalau yang pertama banget pas di Makassar Prince. Oh. 250.000. Anjir.
Itu gue beli sendiri. Itu beli sendiri. Tapi itu nggak lu bawa ke sini dong? Enggak. Gue tinggalin sana. Oh, ya. Kalau yang di sini? Di sini sempat Fender, sempat Epiphone. Oh, langsung mahal-mahal ya. Ya lumayan. Gitar pertama lu beli tahun berapa? Tahun itu Epiphone masih murah. Oh, pertama malah Epiphone dulu? Epiphone Jepang kalau nggak salah ya. Iya, gue lupa harganya. 4 juta atau berapa ya? Oh, oke. Tapi lu udah maksudnya di sini udah main, udah nge-gig gitu. Udah, ya cuman masih jarang-jarang, Deng. Oh, ya. Cuman harus punya kan buat Iya. pegangan. Efek. Oh iya, jadi gue sempat gabung di band. Jadi zaman dulu kan bentuk band tuh ada investornya, tonton dulu. Oh, iya. Gue sempat gabung di band-band kayak gitu juga. Oh, jadi lu dimodalin dong? Dimodalin. Jadi gue Iya. sempat, iya gue ingat deh. Gue hampir skip juga gue. Jadi gue sempat ngeband namanya band Kaluna gitulah. Gue sempat. Namanya apa? Kaluna. Itu Iya. band pop gitu. Pop ya. Pada tahun-tahun segitu tuh. Pop Viera. Vera? Enggak, popnya kayak Viera gitu Enggak. Oh. Pop biasa sih. Ah. Pada tahun-tahun segitu tuh kan banyak investor tuh. Ya. Pada main Dacia, Inbox. Invest di band lah. Jadi tiap band tuh lagi rame-ramenya ada investornya apa Iya. gitu, dimodalin semua kayak rumah. Bahkan nggak manggung, nggak apa. Digaji? ya. Keren. Ada beberapa band kan kayak gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Modalin rumah apa, kantor Iya, gitu-gitu. Udah. Jadi gue ada efek dari itu tuh, gue bisa pakai. Oh, oke. Terus gue sempat cabut kan, cuman gue masih bisa pinjam gitu, Oh, gitu. Tepatnya efeknya. pinjam. Oh, efeknya. Terus, tapi itu gitarnya belum yang lu beli itu, belum Epiphone. Pada saat gue join di band itu belum, kan gue ada gitar Oh iya, dimodalin dimodalin, kan. ya. Ya udah ntar aja deh gue beli. Iya. Benar. Udah akhirnya udah, gue beli gitar sendiri, efek sendiri. Lu beli gitar pertama tahun berapa tuh? Masih ingat gak lo? Setelah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? Beli gitar di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. 2012 deh. 2012 ya? Ya lumayan ya, 2-3 tahun. Lumayan. 2 tahun, 3 tahun lah di Jakarta. Baru punya gitar tuh, kalian bayangin. Pas kita ketemu tuh lu punya gitar belum sih? Udah dong. Yang jamming cepet itu udah ya? Udah. Itu kan gue udah ngajar juga. Jadi gue ngakalin dulu gimana gue cara nyari duit. Oh iya. Gue pasang di Kaskus iklan, gue ngajar. Sempet. Oh iya? Terus gue sempat ngajar juga di 2 sekolah musik kan. Oh gitu ya? Di Kelapa Gading sama di... Padahal gue lagi belajar juga di Parabi, Iya. gue ngajar. Lu ngajar aja, iya. Lu ngajar? Iya, di Kalibata sama di Kelapa Gading gue sempat ngajar. Oh iya. Di Cipete itu lu ngajar juga nggak sih? Enggak, itu dipanggil eventnya Mas Mano deh. Iya, Mas Mano. Lu tawa dengan sebut Mas Mano? Iya. Oh iya, tahun segitu. Itu tahun 2014 ya, Deng? 13 ya? Kita ketemu ya? Iya, 13-14 Itu gue main udah session tuh. Itu udah ya? Orang Firza. Oh itu udah Firza awal-awal ya? Dan gue akhirnya masuk Farabi lagi kan karena gue udah settle, ada lumayan lah. Iya. Sebenarnya pun agak maksa juga, maksudnya bayar 2 instrumen. 2 instrumen ya. Iya, itu lu sekaligus kan? Gue sekaligus. Langsung gitar, langsung piano di Sebenarnya momen gue yang sama. kan nggak lanjut lagi, sebenarnya bisa aja deh. Karena link gue kan udah lumayan ada lah. ada lah gitu. Maksudnya temen gue masih pengen belajar kelarin gitu. Iya. Kelarin Farabi. Akhirnya gue kelar Farabi gitar sampai lulus. Oh lu Farabi lulus ya gitar? Lulus dong. Oh baru tau gue. Cuman yang keyboard nggak? Yang piano nggak? Enggak. Yang piano lu berhenti di Mas Arya doang? Iya. Oke. Dan lumayan ekstra juga sih nguliknya di Farabi tuh. Apalagi pas recital level 6, level 5. Om Agam semua? Yang apa yang... Yang terakhir Om Agam pasti kan? Gue sampai selesai sama Om Agam terus? Oh oke. Cuman yang repotnya kan, yang ribetnya pas recitalnya tuh. Agak ketat. Pas Farabi. Level 6-nya itu ujian terakhir. Yang juru ujinya kan... Gue lupa. Gue siapa ya? Om Ola sama satu lagi yang dari Berkeley itu yang kalau nggak salah ngajar di ini juga. Robert Emer. Cina. Robert Emer bukan? Dia dari Berkeley gitu, Iya, terus ngajar kayak- di IMI juga katanya. Iya. Jadi yang Mas juriin Robert, gue. Mas Robert. Nah di angkatan gue itu hanya 3 orang yang lulus. Hanya 2 atau 3. Oh iya? Sekarang masih nongol siapa aja gitar? Nah, gue lupa. Udah lupa ya? Udah nggak ketemu berarti dong? Gue termasuk hoki gue. Tapi emang gue ini banget sih. Zaman itu gue Iya, sehari niat 8 banget. jam Niat, kayak gitu. Niat latihan ya? Yang ngulik. Iya. Ya di mana ada kemauan di situ ada jalan kalau kata orang-orang. Amin.
Keren, akhirnya gue tuh ketemu dia di sekolah musik dulu. Gue juga ngajar di apa namanya ya? Cipetes itu. Ya, Cipetes. Apa namanya? Lagi ada acara tuh. Iya, lagi ada acara jamming ya. Acara Apa sih tuh? Komunitas kalau nggak salah. gitar gitu. Komunitas gitar, benar. Gue pun dipanggil situ juga. Akhirnya datang ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama dari Makassar. Kan gue juga kecilnya di Makassar. Jadi, wah nyambung nih. Terus dia ternyata les piano. Nah, info sedikit buat teman-teman yang pengen les piano di Jakarta. Tadi gurunya Naldi itu sangat terkenal di dunia akademis ya. Iya. Mas Arya. Itu di Farabi kalau kalian mau belajar piano, apalagi piano jazz gitu, Farabi cari Mas Arya. Dia itu guru dari banyak nih Naldi, terus Mas Yesi Kristianto, keyboardis Samson, sama Om Erwin Gutawa. Terus Ivan Alidian. Iya. Ivan juga di dia. Siapa lagi ya? Banyak Banyak banget Mas Arya, itu Mas Arya. Dan banyak yang bilang jebolannya Mas Arya itu pasti jadi Mas Arya, Om Agam juga banyak. iya, jadi seseorang gitu kalau di Farabi gitu katanya orang-orang. Katanya. Tapi maksudnya lu aja yang bukan, Amin. maksudnya bukan keyboardis gitu kan, tapi ya jadi gitu. Lu bisa jadi komposer, bisa jadi arranger, kan sedikit banyak ada jasa beliau. Nah. Keren. Nah, tapi kebanyakan juga pas tahun-tahun 2000 berapa tuh ya? 2013-an banyak yang kejebak juga di Farabi. Kejebaknya itu Oh iya. masuk Farabi udah pasti nih linknya bagus. Iya. Ngincar ke situ. Ngincar ke situ. Padahal enggak. Padahal iya. Enggak menjamin. Iya benar-benar. Banyak tuh tahun-tahun segitu tuh. Iya, mindsetnya udah salah duluan ya. Iya. Gue masuk sini nih udah Ngejar pasti linknya. dapat ininya nih. Iya. Karena kan anak-anak Samson dari Farabi. Ya pokoknya banyak tuh. Farabi ada jam session itu kan? Ada tiap hari apa gitu. Iya, ada jam main session jazz yang gitu. yang ya ibaratnya nambah link lah zaman itu ya. Nggak kayak sekarang. Sekarang mah DM aja Instagram. Iya. Nah oke, lanjut nih. Perjalanan karir lo berarti dari akhirnya berjuang di situ. Lo session, lo tadi band, ada band macam-macam juga lo ya. Band indie. Terus band yang tadi ada investor itu, band pop itu. Banyak sih, gue banyak. Terus lo session sama Firsa sempat ya, Firsa? Firsa, Idol beberapa sih gue banyak. Firsa awal-awal ya. Terus akhirnya apalagi tuh? Setelah itu lo session aja terus sampai sekarang? Sampai sebelum sekarang maksudnya? Sebelum produce? Gue sempat 2016-18 gitu sempat reguler juga kan gue. Oh, lu sempat reguler? Lanjut lagi reguler buat penambahan duit aja. Uang bulanan. Iya, sempat. Di Jaksel itu Oh, juga. sama siapa? Itu bandnya sama atau ganti-ganti? Ada yang ganti, ada yang tetap juga. Ada yang gue gantiin juga. Oh, oke. Oh, lu sempat reguler ya? Gue baru tahu tuh. Ya, itu kita jarang kontak kan tuh berarti pas lu reguler ya? Sempet. Cuman gue ambilnya yang kayak seminggu 2 kali gitu. Oh, oke. Emang bukan gue di situ juga sih. Gue nyerasa. Jiwa lo. Maksudnya ya udah karena BU aja BU, udah. ya. Nama-nama pengalaman juga lah. Tetap juga nguliknya Iya, effort juga. banyak karena harus lagu. tanggung jawab kan ya. Iya, benar. Sama gue nyari jam terbang juga. Kan kalau kayak gitu kan latihan iring kan. Kadang-kadang ada lagu yang kita nggak tahu kan. Iya, Pas on the spot nih. dengerin. Harus catat. Iya, benar. Latihan mental. Iya, Emang benar. sengaja gue mau cobain. Benar. Keren nih, Naldi. Nah, terus lo masuk dunia produce gimana awalnya? Dunia produce, nah. Kan lo emang udah suka aransemen itu kan Dari tadi kan dulu, lo udah cerita. tentunya gue udah jalan udah lama sih. Maksudnya dari 2017 gue udah mulai oprak-oprak dari laptop gitu deh, yang maksudnya udah bikin-bikin dari MIDI kayak gitu-gitu. Terus kebetulan kan di tahun-tahun segitu juga gue banyak ngisi beberapa lagu Rekaman. Rekaman. Maksudnya di PHP di studio-studio gue banyak ngisi gitar gitu. Iya. Jadi gue sempat nggak gabung juga sih, cuman lumayan sering. Join. Jadi ada kayak PH gitu di Radio Dalam. Oke. Ada studio situ. Nah gue sering bantuin talent di situ, live-nya. Oh, live-nya. Ya. Bantuin terus kebetulan. Cewek-cewek dong. Ya campur cowok-cewek. Ya, oke. Campur. Terus kadang-kadang kan lagunya gue ngisi gitarnya apa gitu. Agak lumayan lah, latihan dikasih duit, dikasih duit, recording. Akhirnya bosnya situ, udah kamu pindah ke selatan. Oh, ini sebelumnya lu di Rawangan itu? Iya, di timur. Masih di situ gue. Oke, terus Akhirnya udah gue pindah ke selatan. Gue pindah, PH-nya bubar. Malah ongkosnya jauh lagi. Gitu ya? Gue kan upgrade banget. Iya. Dari timur ke selatan jauh banget, deh.
berapa kali lipat Iya. kosan. Dari harga timur yang oke. Dari nggak pakai AC, dari apa gitu. Selatan Walaupun langsung. udah banyak job kan gue zaman dulu kan tetap gue Ngemat save lah, money, ngemat. Iya, nggak mau keluarin ini. Gue udah tetap ini aja deh. Pindah ke selatan langsung upgrade-nya jauh ya. Jauh gak beratnya terus bubar lah ini gimana nih ngilang bos gue ninja. Oh gitu. Iya. Anjir. Terus Nah ya udah bubar tuh itu PH-nya dijual, kantornya dijual. I don't know lah. Bingung dah tuh lo. Ya bingung gue. Nah itu lagi ya maksudnya agak mujizat juga sih maksudnya Tuhan bekerja ya asik. Ah, gitu. Nggak apa-apa. Sebut nama lagi. Oke. Udah apa? Gak lama dari situ. Nah kebetulan gue udah punya laptop. Oke. Sound card, walaupun sound card yang solo doang tuh, Focusrite Focusrite yang solo. merah kecil banget, Iya, yang iya. satu channel doang. Scarlett. Iya, dan belum punya speaker monitor gitu-gitu, dan pakai headphone doang. Cuman gue udah bisa lah gitu. Iya. Akhirnya, waduh, sempat panik juga gue, anjir. Ini kantor bubar. Tadinya kan gue kayak diterjaminin gitu kan Iya. sama dia. Si bosnya juga ngomong, tenang aja, aman lah. Nah, udah pindah. Ternyata minggu depannya Gue bener-bener baru banget. Baru pindah gitu. gue baru pindah banget, terus minggu depannya dengar kabar, ya gue nggak ngerti ada apa lah Iya. gitu lah. Dar bubar, udah akhirnya, wah gue harus gimana nih ya? Cuman gue masih ngamen-ngamen, tetap aja kan kurang kan. Oke. Oh, Hidup iyalah. Jakarta, buset. Itulah. Hidup Jakarta, lo tempat tinggal sama makan tuh UMR nggak cukup. Benar. Iya, apalagi selatan tuh. Iya, udah. Terus udah, akhirnya gue dapet tawaran ngerjain agak corporate itulah. 10 sampel, foto full sampel buat produk vitamin, ini isap-isap itulah. Oke. 10 sampel itu dari rock, pop, dan lain 60 detik. Gue bikin sampel. Dan nggak keterima juga. Cuma tetap dibayar sampelnya, hanya dibayar 1 juta. Iya. Berapa? 1 juta? 1 juta? Iya. Ya oke lah, awal-awal. Ya terus? Gue dibayar tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, Lupa gue. Kisaran segitu lah, gue Iya, lupa iya. banget. Udah, gue dengan ikhlas aja karena emang gue senang juga kan. Iya, iya. Cuman yang gak senangnya hanya dikasih waktu berapa hari. Oh, mepet. Mepet. Dan gue masih belajar juga kan. Udah, gue kerja. Udah. Nah dari situ tuh. Dari situ tuh, semenjak itu ya, Semenjak itu gue, maksudnya produksi. Tapi nggak langsung juga deh. Maksudnya gue kayak hanya dapat job-job. Bukan receh sih maksudnya. Budgetnya hanya segitu. Iya. Kadang-kadang kan diambil sama orang juga kan, ditilip kan. Itu standar ya kasihan. Iya. Kenapa ya negeri ini ya? Asik. Terus udah gue enjoy aja, gue nikmatin. Akhirnya gue jalan di produksi, beberapa bidang gitu. Maksudnya di produksi gue ada corporate, gue ada ngerjain single buat beberapa talent, jalan juga. Kayak gitu. Jadi ya semuanya aja sih katanya. Semuanya aja. Tapi emang gue kan berpikir dari dulu, pada saat 2000, ya itu yang gue session yang ketemu lo itu, gue udah mikir, anjir, session nih di Jakarta udah banyak banget. Yang jago itu udah banyak banget. Iya. Apalagi session pada saat itu, lo harus benar-benar full skill, man. Ya semua bisa semua. Minimal lo harus kayak Dinut lah. Pada session baru lo bisa kepake. Bener. Takaran dari situ ya. Takarannya pasti Standar situ. dari situ. Season player kalau gitar. Maksudnya ya lo nggak kelihatan udah maksudnya. Iya. Kalau masih di bawah itu kayaknya Iya. di bawah nggak kedengeran ya. Patokannya itu kan dulu kan. Iya, jadi lu udah proyeksikan lah berapa tahun ke depan. Season udah banyak. Yang lain udah banyak kan. Apalagi pendatang sama orang ini jago-jago. Iya benar. Apalagi Instagram tuh lagi hip banget juga kan di awal itu kan. Orang kelihatan banget di situ kan. Iya. Wah, gila. Instagram. Kayaknya gue jalanin belakang layar aja deh buat opsi-opsi aja. Nah, Ya, akhirnya bener. keterusan. Maksudnya akhirnya bener. Maksudnya jadi dari hobi jadi pekerjaan, jadi dapat duit. Maksudnya ya nggak sia-sia gitu deh. Iya. Akhirnya udah gue sambil jalanin serius tuh produksian. Akhirnya gue udah jalanin. Oh iya, yang tadi gue bilang gue ngerjain iklan, beberapa TVC kayak Tokopedia dan lain gue ngerjain iklannya. Iya, Exos. TV gitu ya. Cuman nggak langsung, Teng. Iya, maksudnya ada Banyak perjalanannya. Gue itu 2018 sering banget nonton di bioskop.
sering banget nonton bioskop. Sama siapa tuh? Loh, kan nonton sama siapa? Teman, sendiri atau? Iya, sama mantan lah. Oh, mantan. nggak apa-apa juga, sebut aja. Teman-teman. Iya, Teman-teman juga ada. sama teman-teman juga ada. Nonton. Sering nyimak scoringnya, sering Oh, nyimak oke. soundtracknya. Berarti beneran nonton film ya? Beneran? Iya, emang gue senang lihat back soundnya, scoringnya apa. Terus pada saat itu ada satu momen gue kayak dalam hati, wah gue pengen nih ada di kredit. Oh, nomor kredit terakhir. Kayak ada aja pengen, satu-satu nama gue harus ada nih. Gak nyampe berapa bulan, gue telepon. Oh iya, film apa film pertama? Yowis Band. Oh, US Band yang pertama? Iya. Oh. Yowis Band 3 gue, 3, 4. Cuman kan gue dihubungin udah lama kan. Oh, Kayaknya emang buat nanti, cuman kan itu produksinya produksinya emang dari lama. awal. Gue ditelepon langsung Pak bosnya, Pak Parwes. Oh iya? Yang telepon. Udah, sikat. Ya udah. Oke, itu lu berarti bener sendiri atau ada timnya gitu? Sendiri? Gue dulu sendiri. Oh gila, oke. Udah ditawarin beberapa lagu full soundtrack sih. US Band 3, US Band 4. Ya udah dengan nggak lama-lama langsung gue yain lah. Iyalah, masalah tolak. Sama soundtrack Star Vision. Udah. Oh itu Star Vision ya, US Band. Terus gue beberapa sebelumnya kan ngerjain scoring juga, tapi baru web series. Oh oke, emang udah ada ini. Nah terus kalau penyanyi solo single pertama yang lo kerjain siapa? Single pertama, anjir gue lupa lagi. Pertama banget siapa? Oh, pasti kurang cakep ya jadi lupa. Gue lupa. Cewek apa? Bimo. Nah bener kan, kalau cowok lupa pasti. Bimo Ardi 2000 udah lama kali 2012. Ah 2012? 2012 13 Oh awal-awal sini dong? Iya. Gue belum punya apa-apa gue. Lo kerjanya di studio? Di studio bener-bener gue ngeransemen mentah di studio. Jadi gue hire point keyboard, ntar mainnya kayak gini. Ya kayak zaman dulu banget ya? Iya, di studio. Kayak zaman dulu ya? Jadi gue kasih space waktu dulu satu hari latihannya pas studio. Udah main feeling aja ntar pas. Jadi eksekusinya pas di recording. Oh, oke. Semua drum, gitar gitu. Iya, single pertama itu ya Bimo. Oh itu kan pertama ya? Dibayar tapi kan itu? Dibayar dong. Ya. Siapa tahu project thank you kan kita nggak tahu. Terus kalau yang kesini-sini setelah lu udah ngerti DAW gitu-gitu, lu ngerjain siapa yang Kemarin ada banyak sih gue. Agak lumayan banyak, maksudnya bukan sombong ya. ya, Maksudnya siapa aja kok nggak siapa Sisi aja. Asi. Sisi yang ini ya Pramugari. Ya. Siapa lagi ya? Ada beberapa sih. Kan nggak mau disebutin. Cewek-cewek semua kan pasti. Iya. Cowok siapa? Cowok pasti inget dong. Yang cowok gue lupa lagi. Ya kan, yang cewek inget. Terlalu banyak kan yang workshop sama lo kan banyak. Lumayan banyak. Tapi akhirnya ya maksudnya lo ngerjain single-single mereka di situ juga lo belajar kan? Iya, emang gue senang sih Deng. Gimana ya, udah happy gitu. Iya. Dapat duit ya kayak jadi bonus aja. Iya benar. Berasa. Nah plus minus mungkin plus maupun minusnya jadi seorang produser apa? Kan sekarang udah banyak teman-teman kan bahkan yang masih muda-muda udah bisa produce semua sendiri gitu kan? Menurut lo yang udah ngejalanin nih, as a producer 3 kelebihan dan juga atau suka duka lah, 3 suka dan 3 duka jadi produser. Sebenarnya kan kata produser tuh agak itu tuh. Jadi eksekutif produser lebih beda lagi ya. Ya, maksudnya agak banyak. Luas kan. Terus ya dari ini mindset lo yang udah lo jalanin aja. Plusnya. Mm. Plusnya ketuk palu doang sih kita. Ketuk palunya musiknya kayak gini. Maksudnya sama klien tetap brainstorming kan. Iya. Cuman apa ya? Ya itu doang sih maksudnya. Nah kalau gue itu, sorry gue potong ya pembicaraan ini. Kalau gue itu ngeproduce-nya, kadang-kadang kan gue meeting tuh, brainstorming. Gue kadang harus nge-capture maunya klien kayak gimana. Ya. Kayak, oh dia maunya musiknya kayak gini-gini. Nah, kadang-kadang kan ada produser tuh yang 80% atau 100% idealisnya mau bikin musik kayak gini. Iya. Jadi kliennya yang ikut. Nah gue tuh bukan tipikal kayak gitu tuh. Oh, tipikal yang ngikutin Gue maunya apa. nyari tengahnya, titik tengahnya apa. Cuman kalau emang agak kurang atau apa gitu, gue kasih masukan. Cuman kalau dia maunya kayak gitu ya udah gue capture yang maunya dia kayak gitu. Iya. Kalau minusnya apa ya? Plusnya itu tadi ya maksudnya. Iya. Bisa kayak tadi maksudnya brainstorming
langsung ke kliennya. Oh, oke. Maksudnya ketuk palunya musiknya barengan lu gitu. Ya. Lu bisa menentukan. Iya. Minusnya PR-nya banyak. Kalau one man show ya. Oh ya, semua sendiri. Dan deadline kan pasti deadline. Iya. Cuman gue nggak one man show banget juga sih. Kadang-kadang gue kayak ada project kemarin gitar bukan gue yang ngisi. Si Made gue si Dek, minta ke tempat gue isiin. Nah, kebetulan kan dia kan main nilan kan, enak banget mainnya kan, kayak klasik gitu kan. Iya. Gue tuh nggak mau memaksakan, maksudnya kalau gue nggak bisa main klasik, ya gue hire orang gitu. Ya udah, si Made yang ngisi, gue mixing. Karena duit fee ini udah kepake, mixingnya gue mixing sendiri deh. Iya. Kayak gitu. Iya. Ya itu duka-dukanya gitu lah ya. Karena banyak sih gue hire orang kadang-kadang, maksudnya kayak buat mixing, edit vokal edit, mastering, rapin, manajemen tracking, kadang-kadang gue lempar ke orang juga buat. Buat jadi rapin. terima beres gue udah jadi aja gitu, tracknya udah rapi. Karena lumayan loh Deng, lu nggak edit track gitu lumayan. Iya, bersihin kayak gitu, rapiin tracknya, susunin tracknya. Iya benar-benar. Lu agak lumayan effort waktu tuh. Iya. Ngedit lu harus potong ini terus lo rapiin lagi. Iya benar-benar. Itu lumayan effort waktu sih. Belum lagi kalau lempar ke data mixing kan. Kalau kadang-kadang ada beberapa engineering nyuruh balikin data lo. Gak mau, nggak rapi. Iya ya. Karena di luar job desk dia kan sebenarnya. Iya, benar tuh gue setuju. Terus jadi gue rapin data. Kayak gue nomorin dulu 1 tuh drum semua, ke 1, 2 tuh bass. Jadi gue udah rapin, jadi kayak kadang kayak gue lempar ke Mas Ryan tuh, data udah rapi tuh, udah kesusun tuh, namanya juga ada ini. Jadi dia udah tinggal mixing aja. Mixing aja, benar. Benar-benar. Emang harus kayak begitu, karena kan kalau nggak ya mixing engineer juga nggak salah ya, bingung juga kan. Bingung lah. Ini gimana nih? Kalau udah banyak track kadang-kadang kan ada yang miss tracknya gitu loh. Iya benar. Ini mau gimana gitu ya. Benar, keren. Ya gitu deh. Nah terus lu bantuin Okai sekarang as a gitaris, as a session gitu, sama as a MD juga lo ya berarti ya? Di live ya? Tadi jadi ceritanya gini. Ceritanya itu si Okin. Okin emang udah kenal? Iya, karena gue sempat bantuin di band sebelumnya kan. Bandnya dia sebelumnya? Iya, namanya Leon tuh kan. Lagi vakum. Oh iya, lo sama Leon ya? Gue MD juga di Leon buat live-nya. Oh iya. Terus akhir tahun kalau nggak salah si Okin datang main ke tempat gue. Ngomong, Mas, ntar bantuin nih, gue ada project nih, gini-gini. Gue kan ya aja kan, maksudnya. Oh iya siap Mas, gini. Ada pengen bikin project. Udah awal tahun, saset jalan. Cepet banget itu ya? Cepet, maksudnya gue juga nggak expect. Maksudnya gue pikir project Evan doang lah. Contohnya maksudnya jadi rame kayak gini, jadi project serius banget. Serius. Gue kira bercandaan juga kan, maksudnya bercandaan dalam arti gue kira buat hahi doang, buat senang aja gitu. Akhirnya udah minta bantuin buat MD-in, buat live-nya, megang live-nya. Udah. Akhirnya ini gue lagi ngerjain, bantuin di albumnya juga. Ngerjain single. Jadi kan yang ngerjain single awal tuh kan Lale Manino. Ya, yang peneman akhirnya mau dibikin jadi album. 6 lagu Lale Manino, 1 lagu Mas Ari Renaldi, 2 lagu gue. Kalau gue ngerjain di album. Ya kan rilis, teman-teman juga boleh dicek ya. Ini. Oke. Sedap. Terus kalau ini suka duka sama session, maksudnya bukan sama session, suka duka pas lagi manggung live tuh, apalagi kemarin kan sempet tour tuh 2 minggu ya. 2 minggu ya? 2 minggu. Tur Jawa Lombok, Jawa Bali Lombok. Ya kan? Suka dukanya kan, maksudnya lu kan udah lumayan lama di studio. Terus akhirnya ini lu session yang jadwalnya lumayan mepet. Itu menurut lu suka dukanya apa tuh? Kan sekarang orang kan aku pengen nih jadi musisi, jadi session, bisa jalan-jalan, bisa main sama artis gitu, tanda kutip ya. Kalau menurut lu suka duka jadi session gitu, apalagi ini kan lu baru-baru ini nih, dan sedang jalanin nih, si Oka yang lagi ribet, rame banget nih jadwalnya. Dukanya apa ya? Gue jarang ini sih, Deng. Lebih... Lu lempeng aja orangnya. Iya beneran gue gitu. Gue
apa jarang mau apa ya? Gimana sih ngomongnya? Gue jarang Merasa duka. iya, maksudnya jarang yang nggak mau pusingin kedukaan gitu. Gue orangnya flat aja udah, nggak mau mikir. Nggak mau Pasti ada lah dukanya ya. Dukanya paling ya capek doang itu doang sih dukanya. Maksudnya ya formal aja maksudnya. Cuman gue jarang yang mau menye-menye gitu. Karena gue kan ya lu dengar aja kan tadi hidup gue di awal kalau gue menye-menye bakalan nggak jadi orang gue. Maksudnya nggak mau ya, emang dari dulu udah fight aja gitu, nggak mau ada udahlah cukup lah. Nggak mau fokus ke masalah itu gitu ya. Jadi gue tekanan-tekanan yang nggak penting. Ya benar loh itu, maksudnya lumayan effort otak juga kan. Maksudnya kalau mikirin yang pasti sih dukanya sih pasti ada ya. Dukanya yang paling itu doang sih, maksudnya capek pasti wajar lah. Namanya kerja kalau enggak capek ya nggak kerja ya. Iya. Ya. Terus apa ya? Tadi lu apa? Sukanya apa sukanya? Sukanya ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol. Yang gue rindukan itu kan. Jadi pas Covid kan gue sempat kena juga deh. Maksudnya kena apa ya? Psikis atau apa ya itu namanya? Oh iya. Kena imbas. Gue kan sempat cerita dulu. Jadi gue tuh anaknya anak lapangan banget, anak kalau di kamar buat produksiin doang. Cuman gue kan anak lapangan banget. Maksudnya kemarin hidupnya di backstage, ketemu orang, soundcheck, terus habis itu nongkrong sama teman-teman, ketemu di bandara, banyak ngobrol. Tiba-tiba kena Covid kemarin, yang benar-benar 2 bulan di kamar doang tuh. Sempat stres banget. Oh iya, kena juga ya, kepikiran. Maksudnya nggak ada teman ngobrol. Iya. Iya kan nggak berani, walaupun teman kosan juga masih belum orang gitu aja. Iya. Udah dijudge dulu. Gatal tenggorokannya udah diliatin gitu ya. Pesan Gojek harus disemprot dulu plastiknya. Iya benar. Awal-awal kan parno kan. Sempat kena, maksudnya kena kayak mau gila gitu lah, stres banget. Gak ada teman ngobrol. Terus gue kan sendiri Jakarta kan. Iya. Ah masa sih? Ya saya sendiri nggak ada keluarga. Iya maksudnya itu. Kalau teman-teman mah banyak. Terus udah. Itu akhirnya gue happy banget pas tour kan gue pertama kali manggung lagi. Sempat manggung sih pas covid kemarin pas apa yang online gitu, manggung online. Iya sempat gue sama Mas Sandy Genester. Sempat cuman kan ininya kan beda pas yang offline gitu kan. Iya beda. Akhirnya tour wah gitu balas dendam sih gue. Iya. Udah ketemu sama teman-teman ngobrol bercandaan gitu. Dukanya itu doang sih, capek doang ya. Vibes-nya tapi udah terpenuhi kembali. Gitu. Keren, gila ya teman-teman. Mungkin yang mau tahu jadwalnya Okai bisa cek di Instagram Okai. Bener gak? Pasti ada Naldi semua. Karena dia MD-nya. Nah, Nal, udah nih lo udah ngejalanin banyak banget peristiwa perjalanan bermusik lah, ya kan? Terus lo ini juga bisa jadi contoh buat teman-teman yang ingin pendatang dari daerah-daerah manapun, gak hanya dari Makassar pasti. Dari Sulawesi, dari Jawa, dari Kalimantan, Sumatera gitu-gitu. Bahkan dari Ambon, Papua juga banyak yang pengen mencari peruntungan di dunia musik gitu. Kan mindsetnya kan emang harus ke Jakarta gitu kan. Mungkin lo bisa kasih pesan-pesan atau himbauan, saran buat teman-teman yang berkeinginan bermusik cuman masih galau nih, gue ke Jakarta nggak ya gitu. Ya bulatin dulu sih niatnya itu dulu. Niat dari diri sendiri dulu ya. Sama mental. Maksudnya lo udah yakin di musik nih, udah. Maksudnya kalau lo setengah-setengah di sini bakalan rugi. Terus mental, attitude, sama skill. Kalau skill kan bisa kita kejar ya. Skill udah pasti ya, maksudnya harus ini. Oh ya sama, gue pernah sharing sama Munte. Gue pernah sharing sama Munte. Emang kalau di Jakarta itu entah gimana kalau lo mau lebih excellent tuh emang harus banyak kalian gitu. Oke. Misalnya ya kayak Munte lah kan lo lihat kan, maksudnya Munte bukan hanya satu doang bisa. Juga instrumen. Gitar, drum, keyboard, synth bass, apa gitu-gitu. Terus gue juga secara nggak langsung deh kan, maksudnya benar juga itu ya, maksudnya gue bisa beberapa gue session di keyboard juga, produksi juga, maksudnya jadi banyak opsi gitu. Maksudnya
usahain banyak opsi buat ngerantau gitu. Maksudnya misalnya di musik nih, ya udah lo harus bikin. Bahkan gue sempet bikin opsi terakhir tuh. Apa? Jadi soundman atau kru atau apa gitu. Oh iya? Iya. Anjir. Pikiran kalau ya udah gue harus belajarin frekuensi, gue harus belajarin itu. Kayak gitu, Deng. Opsi-opsi aja udah. Nah, si Munte juga bilang apa iya, kalau nggak hanya di dunia musik sih, kalaupun lo lagi main di musik, ntar lo bisa kayak ngedit video atau kameramen. Buat ya jadi opsi kerjaan aja. Walaupun lo di musik kan lo bisa apa aja gitu. Bahkan ada beberapa teman kan yang buka sound system juga di musik kan. Punya soundman. Punya sound system usaha sound. Kayak gitu-gitu. Maksudnya ya opsi aja banyak. Ya, maksudnya. Harus banyak backupan. Ya, perlebar kapasitas anjir. Kalau nggak jadi satu, ada backup 2 kan. Iya. Dan sih benar, tapi tidak menutup kemungkinan tetap di musik kan? Iya. Tetap di musik, walaupun ya banyak opsi. Sama attitude, attitude. Gue tuh banyak belajar sama almarhum Abah sih. Oh, oke. Dia itu yang Abah Baron. Wah. Oh, yang ngasih lo masukan banyak ya? Gue tuh bareng yang Jai dulu ke tempatnya dia. Awal yang Jai kenal Abah juga, gue kenal Abah juga. Disuruh ke rumahnya. Maksudnya dia kan lebih senior banget almarhumnya. Cuman dia ngomong ke depan gue sama yang Jai, gue mau kalian tuh bakalan jadi kayak gitu lah. Maksudnya gila, salah satu orang yang ini sih baik banget. Gue termasuk hoki, Deng. Hokinya tuh maksudnya ketemu orang legend-legend. Gue sempat, maksudnya secara internal ya bisa brainstorming bareng di rumahnya almarhum Glenn. Gue sempat juga. Gue kan sempat bantuin di Bumi kan. Satu telan gue sempat megang kan. Terus workshop, terus ngobrol banyak sama almarhum tuh seharian. Workshop. Terus sama Abah juga. Iya. Dapat banyak ini ya. Hoki banget gue ngerantau, terus ketemu orang-orang. Ya dibantu Tuhan sih, maksudnya ketemu orang-orang hebat gitu. Yang enggak kepikiran mana ada. Maksudnya banyak lah, Man. Yang ketemu teman-teman kita ya, orang hebat semua benar. Oke, gue happy banget sih gue, maksudnya dipertemukan orang-orang kayak gitu. Ya apalagi lo dari daerah kayak dulu mana kepikiran gitu ya. Bisa ngobrol berdua gini sama seorang Baron Gigi atau Glenn Fredly gitu kan. Si Abah tuh yang gue kenalnya di Instagram. Lo kenal di Instagram? Dia nge-DM gue duluan. Oh iya? Ih, baik banget ya. Sama yang Jai, akhirnya diketemuin sama yang Jai awal-awal tuh. Jadi yang Jai kalau nggak salah versinya Abah almarhum ya. Jadi Abah lihat yang Jai kan, udah dipanggil ke rumahnya. Nah gue juga akhirnya disamain jadwalnya barengan deh kalian berdua itu ketemu. Kan kenal yang Jai juga di situ juga. Wah, beliau harus dicontoh tuh gitu-gitu. Dia mungkin menyemangati generasi-generasi muda kan, biar tetap terus bermusik gitu. Itu harus terus tuh, karena ya biar ekosistem musik di Indonesia ini terus berjalan. Kita nggak boleh sikut-sikutan. Tenang aja, nggak usah panik. Junior gitu ya. Nggak usah panik, rezeki ada masing-masing. Benar. Kan ada yang sikut-sikutan kan itu. Iya, ada yang sikut-sikutan karena takut nggak makan. Takut diambil kliennya lah apanya. Semua pasti makan kok. Tenang. Nggak perlu gitu-gitulah. Anjing. Keren nih Naldi nih, sangat menginspirasi. Pantesan banyak teman-teman cewek maupun cowok yang mau dekat sama Naldi ya. Amin. Nah, Nal, mungkin terakhir nih, sebelum kita mengakhiri obrolan yang sangat seru ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Apalagi nih impian atau mimpi yang pengen lo capai nih di dunia musik ya maupun di kehidupan lo lah. Impian apa ya? Apa lo nggak punya mimpi? Punya ada goals dan mimpi. Impian gue udah. Yang ingin lo capai? Ingin gue capai jadi orang baik sih buat orang. Keren. Itu doang. Gue beneran gue. Ya apapun itu bentuknya. Iya. Kan lu udah baik sekarang. Belum cukup lah. Oh, udah cukup. Belum cukup baik. Nggak beneran gue ini, maksudnya pengen nabur kebaikan aja ke orang-orang gitu. Sangat mulia sekali. Beneran gue deh. Tapi apapun itu pokoknya lu kalau di musik ya lu jalanin aja ya. Iya. Ada kesempatan apa sikat aja semuanya. Karena gue tiap ngomong dalam hati kayak gitu, kayak tadi gue bilang kan, tiba-tiba udah tercapai aja maksudnya. Emang butuh waktu, ada prosesnya, bakalan pasti ya Tuhan pasti ngerti kok apa yang lo mau. Ya udah lo lempeng aja deh. Kayak gitu. Ini bisa harus dicontoh nih, salah satu tipikal cara berpikir
tentang kehidupan yang baik. Amin. Karena kalau terlalu stres dengan masalah kehidupan sendiri, jadinya stuck di situ-situ aja nggak sih? Benar. Maksudnya bikin effort otak lo bekerja lagi. Iya, sometimes lempeng itu gold aja. Lempeng bukan berarti nggak berpikir Iya. Ya. Jangan bodoh amat juga Iya, ya. maksudnya nggak usah ada hal-hal yang penting lo jadi besar-besarkan buat Iya. Karena gue gitu deh, aduh, gue udah banyak aransemen lagu ini, banyak bikin ini, aduh, gue udah nggak ada lagi waktu buat mikir-mikir yang Aneh-aneh. sampah-sampah yang aneh-aneh lah, udah lempeng aja. Benar. Gila, bagus gitu. banget nih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan juga menambah wawasan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih pengen tahu banyak tentang Naldi atau pengen nanya-nanya, bisa langsung aja DM dia di Instagramnya Rinaldi Fidiansa. @Rinaldi Fidiansa, kita taruh di sini nih. Sama Naldi juga punya usaha barang abang lo ya itu ya. Iya, abang gue sih, bukan gue. Abang lo ya. Tapi yang lalu kan promo-promoin juga. Iya. Bantuin teman-teman. Usaha gue satu doang sih, Teman-teman production gue. Rinaldi Musik. Tuh ada Crackling Sus juga tuh punya abangnya. Di mana? Di Bintaro sama BSD. Oh, Bintaro sampai sih. Crackling itu taruh sini. Crackling. Ntar bawain gue dong. Gua belum Siap, ntar gue bawain. sempet nih. Harusnya tadi ya. Iya benar. Mungkin teman-teman juga pengen lihat karya-karya apa aja yang udah dikerjain Naldi, bisa cek di Spotify. Lu bikin playlist gak sih? Ada Playlist playlist, karya lu? ada di Instagram juga Rinaldi. Oh iya. Rinaldi.musik. Oh lu punya Instagram musik ya? Iya. Rinaldi.music. Iya. Nah, taruh sini. Teman-teman bisa lihat karya-karya apa yang sudah dikeluarkan oleh Naldi. Mungkin kalau mau kerja sama juga bisa langsung DM beliau. Asik. Oke Nal, thank you banget Siap. sudah hadir di Serundeng. Sudah menyisikan waktunya di tengah kesibukan, habis itu dia manggung lagi nih. Keren. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk menyaksikan serundeng-serundeng lainnya bersama teman-teman musisi lainnya. Mungkin kalian punya idola, kalian punya panutan di dunia musik ini yang pengen diajak ngobrol, boleh teman-teman langsung komen di bawah sini. Ataupun mungkin yang sudah bisa diceki-ceki di episode-episode sebelumnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moe Production, sehingga kalian bisa tahu apa aja update-update yang ada di situ. Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow gue juga @laudeng. Kalau mau nanya-nanya juga boleh langsung DM aja. Sampai ketemu lagi di Serundeng selanjutnya. Sampai jumpa di Serundeng seru-seruan bareng Laudeng. Wih.